Tim Garuda menggelar sesi latihan perdananya pada Rabu sore kemarin di Stadion Sriwedari, Solo, sebagai persiapan menjelang pertandingan penentu grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina yang akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu. Latihan ini dilaksanakan segera setelah skuad Garuda tiba di Solo siang hari melalui Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, seperti dikutip oleh Antara, menyatakan bahwa sesi latihan dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk media. Latihan anak-anak dimulai pukul 4 sore di Sriwedari dan sesi ini juga terbuka untuk media, ujar Sumarji. Sumarji juga mengungkapkan kondisi fisik para pemain setelah menjalani 3 pertandingan dalam tempo 7 hari di Piala AFF 2024. Meski sempat kelelahan, saat ini kondisi fisik Muhammad Ferrari dan rekan-rekannya telah kembali bugar berkat waktu istirahat yang cukup panjang sejak laga terakhir melawan Vietnam pada Minggu. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan koleksi 4 poin hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan dalam 3 pertandingan. Mereka tertinggal 2 poin dari Vietnam yang memimpin klasemen dengan 6 poin sempurna. Garuda harus menang dalam partai Indonesia versus Filipina untuk membuka peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Dengan latihan yang fokus dan kondisi fisik pemain yang membaik, diharapkan tim Garuda bisa memberikan performa terbaik mereka dalam pertandingan penentu melawan Filipina. Bek Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hapner bikin heboh fans Timnas Indonesia. Dia mengakui gegar otak dan harus beristirahat total. Kabar tersebut disampaikannya di laman Instagram story eksklusif miliknya. Dia juga mengumumkan akan beristirahat sebulan. Untuk semua yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali, kata Hupner. Cedera tersebut didapat saat memperkuat Wolves U21 melawan Aston Villa U21 pada lanjutan Premier League 2. Duel digelar di Aston Villa Training Ground, Sabtu malam AWIB. Hupner dipercaya starter dalam laga tersebut. Dia berhasil membawa timnya clean sheet dan menang telak 4-0. Sayangnya Hupner digantikan Hayden Carson menit ke-91 usai mengalami benturan. Hupner sempat mendapat penanganan tim medis sebelum akhirnya ditandu keluar lapangan. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengabarkan proses naturalisasi oleh Romeni memang masih menyisakan masalah atau kendala. Meski demikian, dia menegaskan prosesnya akan segera diusahakan. Ole menjadi salah satu nama pemain keturunan yang tengah diproses PSSI menuju WNI. Selain itu, ada juga pemain yang disiapkan buat U20, yaitu Dion Marks dan Tom Gaypens. Untuk Ole, Arya menyebut masih ada dokumen yang harus dilengkapi. Selain itu, proses naturalisasinya belum berjalan, karena PSSI masih harus menunggu DPR RI menyelesaikan reses pada 20 Januari mendatang. Memang ada beberapa dokumen yang perlu kami persiapkan lagi, kemudian kita juga tahu DPR-nya reses juga, kata Arya. Arya mengatakan pecinta sepak bola tanah air jangan khawatir, sebab masih ada waktu bagi Ole sebelum membela Timnas Indonesia. Ole Romeni dipersiapkan untuk tampil bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda terdekat akan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Mengingat masih ada waktu, Arya percaya proses Ole akan tepat waktu. Dengan begitu, Timnas Indonesia akan bertambah kuat. Ole kita tunggu, masih proses. Pasti kita kerjakan, kita usahakan, pungkas Arya Sinulinga. Skuad Timnas Indonesia tiba di Solo, Jawa Tengah, Rabu pagi, jelang melawan Filipina pada laga krusial Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan seluruh pemain sudah berada di Solo sejak Rabu pagi. Setelah beristirahat selama beberapa jam,
tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan menggelar latihan pada Rabu sore. Seluruh pemain sudah berada di Solo. Nanti sore sekitar jam 16 akan latihan. Begitu juga selama 2 hari ke depan sebelum pertandingan di hari Sabtu, kata Sumarji. Sumarji kemudian mengungkap kondisi para pemain timnas Indonesia jelang melawan Filipina. Pria yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional itu mengatakan hanya Rivaldo Pakpahan yang mengalami cedera jelang lawan Filipina. Rivaldo mengalami masalah pada pergelangan kaki dari pertandingan lawan Vietnam, Minggu. Posisi Rivaldo digantikan Rafael Struijk di penghujung babak pertama. Marcelino Ferdinand sudah bisa kembali bertanding setelah absen pada laga melawan Vietnam. Ada harapan besar timnas Indonesia bangkit dari kekalahan 0-1 dari Vietnam dan mengamankan 3 angka lawan Filipina. Duel timnas Indonesia versus Filipina akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu pukul 20.00 WIB. Skuad Garuda wajib menang untuk memuluskan langkah ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan gugur jika dikalahkan Filipina. Sebaliknya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan otomatis lolos apabila menang lawan Filipina. Pertandingan hidup mati akan dimainkan oleh timnas Indonesia di laga keempat fase grup B Piala AFF 2024. Di laga tersebut, Indonesia akan menghadapi lawan yang cukup tangguh yaitu Filipina. Timnas Indonesia akan berstatus sebagai tim tuan rumah saat menghadapi Filipina di laga ini. Saat ini pasukan Shin Tae-yong mengemas poin 4, sementara Filipina mengoleksi 2 angka. Jika Filipina menundukkan Vietnam, maka The Azkals punya 5 butir. Bila mereka bermain seri, akan mengantongi 3 poin. Jadi di laga menghadapi Filipina ini, kemenangan tentunya akan menjadi harga mati untuk skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong diharapkan menurunkan pemain-pemain terbaik di skuad kali ini tanpa melakukan eksperimen lagi. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentunya menjadi satu keunggulan yang dihadapi saat menghadapi Filipina ini. Khusus untuk lini serang, timnas Indonesia mendapatkan banyak sorotan tajam. Alasannya karena para pemain depan belum menciptakan 1 gol pun. Dari 4 gol yang sudah diciptakan Indonesia di grup B ini, semuanya berasal dari pemain belakang, yaitu Asnawi Mangkualam 1 gol, Kadek Arel 1 gol, dan Muhammad Ferrari 2 gol. Rafael Struijk kehilangan tajinya. Sementara Hoki Caraka dan Arkan Kakabak pelengkap saja di lini depan. Karena alasan itulah, nama pemain Victor Detan di laga ini diharapkan bisa mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal. Apalagi, Detan di 3 pertandingan babak fase grup sering masuk sebagai pemain pengganti dan menjadi pembeda. Detan diharapkan bisa menjadi solusi kebuntuan lini depan jika dimainkan bersama Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand tentunya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga buka suara soal Jairo Ridwal yang diisukan segera memperkuat timnas Indonesia. Dalam channel YouTube-nya, Arya Sinulinga mengatakan peluang PSSI menaturalisasi Jairo Ridwal menjadi warga negara Indonesia masih berat. Kalau Jairo masih berat bang, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya, rumor Jairo Ridwal segera menjadi WNI mencuat setelah ex-pemain timnas Belanda ini berbincang akrab dengan pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, kelar laga KV Mechelen versus Royal Antwerp pada akhir pekan lalu. Sejatinya sejak awal tahun ini, rumor Jairo Ridwal menjadi WNI telah berembus kencang. Bahkan jika tidak mengalami cedera, ex-pemain Crystal Palace ini dikabarkan sudah tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sejak Maret 2024. Jika Jairo Ridwal bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025, tentunya tenaga tambahan luar biasa bagi skuad Garuda. Jairo Ridwal menguatkan lini tengah timnas Indonesia